Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Dulkafiardani dengan NIM 1181026. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Kalimantan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas salah satu mata kuliah saya yaitu permodalan transportasi, yaitu untuk mengidentifikasi atau merencanakan konsep jaringan jalan salah satu kota di Kalimantan. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang Kota Bontang. Kota Bontang itu sendiri terletak di sebelah timur Kalimantan dengan luas 497,6 km persegi. Jadi sebelum saya masuk ke pusat kegiatan, di sini ada peta jaringan jalan Kota Bontang. Dan saya mengacu kepada dua, yaitu RT RW Kota Bontang dan Peraturan Daerah Kota Bontang. Untuk aplikasi sendiri, saya menggunakan dua aplikasi, yaitu Google Earth dan Google Maps, untuk membantu saya dalam meninjau langsung tempat-tempat atau pusat-pusat kegiatan yang ada di Kota Bontang. Jadi di sini dapat dilihat, yang warna ungu itu adalah jaringan jalan kolektor primer, dan yang warna hijau adalah jaringan jalan kolektor, jaringan jalan arteri primer, yang warna hijau, dan di situ ada warna biru, yaitu jaringan jalan lokal, dan yang warna coklat muda mungkin tidak terlalu kelihatan, yaitu ada jaringan jalan lingkungan. Jadi di sini ada dua warna, yaitu warna orange yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan warna kuning juga yang terdiri dari 1, 2, dan 3. Jadi warna orange itu untuk jaringan jalan arteri primer, dan yang kuning adalah untuk jalan kolektor primer. Jadi di sini saya membagi, yaitu jadi ada arteri primer ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, gitu juga dengan kolektor primer ke-1, kedua, dan ketiga. Dan di sini di Bontang itu terdapat 3 wilayah, yaitu Bontang Utara, yaitu arteri primer 1 dan kolektor primer 1, terus ada Bontang Barat, yaitu mencakup kolektor primer 2 dan 3, serta arteri primer kedua, terus ada Bontang Selatan, yaitu mencakup arteri primer ketiga dan keempat. Oke, langsung saja kita masuk ke pusat kegiatan yang di Bontang. Pada kesempatan kali ini saya hanya dapat membahas 5 saja pusat kegiatannya, yaitu ada rumah sakit, tempat wisata, pelabuhan, bandara udara, dan pelabuhan. Terminal. Lalu pertama ada rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Kaltim, Rumah Sakit Umum Daerah Taman Wisata Bontang, Rumah Sakit Islam Bontang, Hospital Amalia, dan Rumah Sakit LNG Balai Bontang. Jadi yang saya jelaskan hanya yang saya lingkari saja, karena beberapa itu hanya berupa klinik dan praktek, karena saya hanya menjelaskan berupa lingkup yang besar dan yang sering dikunjungi oleh masyarakat Bontang maupun luar Bontang. Langsung saja, Rumah Sakit Kaltim ini terletak di Jalan Oksigen nomor 1, Guntung, Bontang Utara. Dan di sini ada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan kolektor di sini termasuk jalan kolektor primer ke-1. Terus di samping adalah jalan street view-nya, jalan masuk Rumah Sakit Kaltim. Terus yang kedua ada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Wisata Bontang. Di sini ada 2 jalur, ada 3 jalur akses untuk menuju rumah sakit ini. Dan di sini ada 2 jalan arteri. Arteri yang lurus atau jalan yang lurus itu adalah jalan arteri primer kedua, sedangkan jalan arteri primer yang di bawah, yang mengarah ke bawah, adalah jalan arteri primer ketiga. Jadi situ ada jalan lokal. Dan saya lupa menjelaskan bahwa jalan arteri primer kedua ini itu dapat menuju ke Kabupaten Kutai Timur, sedangkan untuk yang jalan arteri primer yang ketiga itu menuju ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Lalu ada gambar street view-nya menuju jalan masuk Rumah Sakit Umum Daerah Taman Wisata Bontang. Lalu ada Rumah Sakit Islam Bontang. Rumah Sakit Islam Bontang ini juga terletak di Jalan Brigjen Katamso nomor 4 Belimbing, Bontang Barat. Jadi dia di sini ada 3 jalan akses untuk menuju masuk ke rumah sakitnya, dan jalan arteri di sini adalah jalan arteri primer yang kedua. Masih satu jalan dengan rumah sakit umum daerah. Dan jalan kolektor di sini adalah jalan kolektor primer ketiga. Seperti itu. Dan di sebelah kanan itu ada jalan akses masuk ke rumah sakit Islamnya, street view-nya. Terus selanjutnya ada Hospital Amalia, yaitu terletak di Jalan R. Suprapto nomor 22 Bontang Utara. Jadi di sini masih satu jalan dengan rumah sakit umum daerah dan rumah sakit Islam Bontang. Ini adalah ada 2 jalan arteri, arteri yang lurus sama seperti jalan sebelumnya, yaitu jalan arteri primer kedua. Terus yang di jalan arteri yang menuju ke bawah adalah jalan arteri keempat. Dan di situ juga ada jalan kolektor primer kedua. Lalu di sebelah kanannya ada street view-nya untuk jalan masuk ke Hospital Amalia. Lalu selanjutnya ada Rumah Sakit LNG Balai Bontang. Jadi rumah sakit ini terletak di komplek PT Badak LNG, yaitu di Bontang Selatan. Jadi di sini dia tidak melalui jalan arteri, tetapi jalan kolektor. Dan jalan kolektor di sini itu termasuk jalan kolektor primer ketiga. Seperti itu, jalan primer ketiga. Dan apabila lurus, itu jalan kolektor primer ketiga ini juga jalan akses masuk menuju bandara. Di situ ada jalan lokal dan juga ada jalan kolektor lagi yang masuk juga tetap ke jalan kolektor ketiga. Terus di situ di sampingnya ada tampak depan dari rumah sakit, karena street view saya tidak terbaca, jadi saya mengambil dari Google. Lalu lanjut ke tempat wisata. Tempat wisata saya hanya menjelaskan yang saya lingkari saja, yaitu ada Lembah Permai Adventure Park, Tourist Park Mangrove, terus ada Bontang Kuala, ada Alam Sejati 77, ada objek wisata Lembah Hijau Lestari Bontang. Dan Pulau Beras Basa sendiri, itu tidak saya jelaskan karena tidak ada jalan masuk untuk akses ke sana, karena harus melewati laut, jadi menggunakan kapal atau perahu. Nanti saya akan menjelaskan tentang pelabuhannya. Dan mengapa cuma beberapa saja yang saya jelaskan, karena sisanya hanya berupa taman biasa dan tempat rekreasi yang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar gitu. Jadi saya menjelaskan yang ramai dikunjungi saja. Lalu ada yang pertama Lembah Permai Adventure Park. Di sini dia terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Bontang Barat. Jadi jalannya ini ada 2 akses, yaitu jalan arteri dan jalan lokal. Jadi jalan arteri yang berada di Lembah Permai ini, jalan aksesnya itu adalah jalan arteri primer ke-1. Adalah jalan arteri primer ke-1 yang terletak di atas. Lalu ada jalan lokal, dan di samping adalah di samping adalah street view mengenai tempat lokasi Lembah Permai Adventure Park, karena biar lebih memastikan lagi. Gitu. Terus selanjutnya ada Tourist Park Mangrove. Tourist Park Mangrove ini terletak
di Jalan Gunung Binaya, Bontang Utara. Jadi di sini dia tidak melewati jalan arteri tapi melewati jalan kolektor. Jadi walaupun saya menampilkan hanya ada dua jalur akses yaitu lokal dan lingkungan, tapi kalau misal kita mengikuti jalan lokalnya, itu dia berhubungan juga dengan jalan kolektor. Jadi dari jalan kolektor baru jalan ke lokal dan jalan lingkungan. Cuma memang jalan masuk itu agak ke dalam perumahan, jadi saya screenshot itu dekat dengan pusatnya, dengan tempatnya itu. Dan jalan kolektor primer di Tourist Park itu masuk ke kolektor primer kedua. Dan di samping adalah street view jalan masuknya untuk ke Tourist Park Mangrove. Lalu selanjutnya itu ada Bontang Kuala. Bontang Kuala ini hanya satu jalur akses masuk yaitu jalan arteri primer kedua. Jadi jalan arteri primer kedua adalah ujungnya Bontang Kuala. Seperti itu. Dan di samping kanan bisa dilihat pintu masuk dari Bontang Kuala. Selanjutnya ada Alam Sejati 77. Alam Sejati 77 ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Bontang Selatan. Jadi di sini juga cuma ada satu jalan, yaitu jalan arteri primer ketiga. Yaitu tadi, kalau masih ingat, di rumah sakit umum daerah itu kan ada dua jalan arteri. Seperti yang saya jelaskan, arteri yang mengarah ke bawah, jalan arteri yang ke bawah itu merupakan jalan arteri primer ketiga. Dan nanti tembusannya itu sampai ke Alam Sejati 77. Dan di samping itu ada foto street view tentang gerbang masuk mau ke Alam Sejati 77. Selanjutnya ada objek wisata lembah hijau, dan di sini juga jalan arteri primer ketiga. Jadi dia lanjutan jalan dari Alam Sejati 77. Dan di situ juga ada jalan masuk menuju tempatnya. Selanjutnya pusat kegiatannya adalah pelabuhan. Dan pelabuhan di sini yang saya jelaskan hanya ada tiga, karena sebagiannya itu ada pelabuhan yang memang milik perusahaan, dan ada yang sebagian itu pelabuhan yang khusus untuk nelayan di Bontang. Jadi saya hanya menjelaskan yang tiga yang umum-umumnya saja, yang paling banyak dikunjungi dan untuk umum gitu. Yang pertama ada Loktuan Harbor, dia terletak di Jalan Selamat Riyadi di Bontang Utara. Jadi Loktuan Harbor ini jalan aksesnya cuma satu, yaitu arteri primer ke satu. Jadi ujungnya arteri primer satu adalah Loktuan Harbor. Dan di sebelah kanan bisa dilihat itu adalah foto dari Loktuan Harbor yang saya ambil dari Google karena street view-nya tidak menjangkau. Selanjutnya adalah Pelabuhan Beras Basa Iceland. Jadi Pelabuhan Beras Basa Iceland ini terletak di Jalan Kebahagiaan di Jalan Kebahagiaan Bontang Selatan seperti itu. Jadi di sini jalan akses masuknya ada dua, jalan arteri dan jalan lokal. Jalan arteri di sini adalah arteri primer 4. Kalau misalnya teman-teman ingat lagi, saya jelaskan tadi waktu di Hospital Amelia itu terdapat dua jalan arteri. Arteri yang lurus adalah arteri primer kedua, arteri yang mengarah ke bawah adalah arteri primer keempat. Dan tembusannya adalah ke Pelabuhan Beras Basa Iceland. Seperti itu. Dan di samping ini adalah fotonya. Jadi perahu yang dipakai itu tidak besar, hanya pakai perahu kelotok atau perahu yang kecil saja untuk menjangkau ke Pulau Beras Basahnya. Selanjutnya adalah Pelabuhan Tanjung Laut. Jadi Pelabuhan Tanjung Laut ini berdekatan saja dengan Pelabuhan Beras Basa Iceland. Jadi jalan yang dipakai akses itu juga sama dan alamatnya pun sama, tapi hanya berbeda di gambarnya saja. Jadi gambar Pelabuhan Tanjung Laut bisa dilihat di sebelah kanan seperti itu. Jadi di sebelah itu sebenarnya ada bangunannya di situ, cuma saya fokuskan lebih ke kapalnya saja. Kapal-kapalnya agak besar seperti itu. Lalu selanjutnya pusat kegiatan ada bandara udara. Bandara udaranya hanya satu, yaitu LNG Badak Airport. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwa jalan masuk akses ke rumah sakit LNG Badak Bontang itu sama seperti jalan masuk ke bandara udaranya. Jadi jalannya pun sama, yaitu jalan kolektor primer ketiga dan jalan kolektor yang di bawahnya itu juga sama, jalan kolektor primer ketiga. Dan juga di situ ada jalan lokal untuk masuk ke bandara udaranya. Di sebelah kanan ada foto jalan masuknya karena street view tidak dapat dijangkau, jadi saya mengambil dari Google. Oke, tempat pusat kegiatan selanjutnya yang terakhir adalah terminal. Terminal di Bontang itu ada dua, yaitu terminal bus Bontang dan terminal bus Patas. Terminal bus Bontang ini terletak di Jalan Lejen S. Parman, Bontang Barat. Jadi dia terletak di pusat kotanya, dan jalannya sama seperti jalan Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Islam, sama Hospital Amalia. Jadi jalan arteri di sini adalah jalan arteri primer kedua, seperti itu. Jalan aksesnya hanya satu, dan dapat dilihat sebelah kanan, jalan akses untuk menuju masuk ke dalam terminalnya, itu ada gapuranya. Lanjut terakhir adalah terminal bus Patas, yaitu juga sama, jalannya sama seperti terminal bus Bontang dan rumah sakit yang ada di Bontang Barat. Itu jalan arteri primer kedua, jadi memang banyak sekali di jalan arteri primer kedua ini pusat kegiatan. Dan yang terakhir adalah terminal bus Patas. Ini dia terletak di Jalan Brigjen Katamso nomor 11 sampai 25 Bontang Barat. Dia terletak di pinggir jalan dan jalan aksesnya cuma satu. Lalu bagaimana tentang rencana pengembangan Kota Bontang itu sendiri? Bagaimana rencananya? Jadi saya mengambil dari peraturan daerah Kota Bontang. Jadi membahas tentang kawasan-kawasan yang akan dikembangkan, seperti ada perdagangan, terus juga ada pariwisata, lalu ada ruang terbuka hijau, lalu juga ada kawasan industri, terus juga ada kawasan terminal, pengembangan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, dan yang paling menyita perhatian adalah rencana untuk pembuatan jalan tol Samarinda Bontang. Dan ini perkirakan katanya tanggal 2021, ada yang saya baca beritanya 2022 seperti itu. Jadi ya nanti rencananya tol ini akan melewati hutan lindung yang ada di Bontang seperti itu. Jadi beritanya ini sudah tersebar luas seperti itu, jadi ditunggu realisasinya saja. Dan ini merupakan sumber terpercaya saya dari tadi berita-berita tadi. Jika ingin dibaca berita lebih lanjutnya silahkan dikunjungi. Sekian dari saya, karena sudah di penghujung video, sekian dari saya tentang penjelasan secara singkat mengenai konsep perencanaan jaringan jalan Kota Bontang
di Kalimantan Timur. Saya